Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi buat semuanya. Di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kami sungguh berdoa kiranya tangan kasih Tuhan terus menjaga dan memelihara setiap kita. Dan tentu sangat senang hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk boleh datang mendekatkan diri kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan senang hati. Dan kami merindukan Bapak Ibu Saudara boleh terus bersama dengan kami di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan mari kita sama-sama siapkan hati kita memberikan yang terbaik pada hari ini untuk datang mendekat, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya sungguh kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Sangat bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita masih belum onsite dan kita hanya bisa ibadah melalui ruang virtual ini, kita sama-sama percaya dimanapun kita berada, ketika kita berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Kita tenangkan hati kita, kita menaruh fokus kita pada hari ini hanya pada Tuhan, untuk mencari Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau mempersembahkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mari bersama-sama. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kami. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita percaya tidak ada persoalan melebihi kekuatan kita, sebab Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus bertahan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tak ada lembah kelam yang tidak kita lewati tanpa kehadiran Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tidak akan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari dengan satu suara katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya Bapa, kami bersyukur. Bapa, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Sungguh Bapa, seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu yang terus Kau curahkan dalam hidup kami. Bapa, kami menyadari ya Tuhan keberadaan kami hari ini. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami. Ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kelayakan kami ataupun kehebatan kami. Ya Bapa, kami menyadari sepenuhnya ya Tuhan, keberadaan kami hari ini semata-mata adalah karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu pagi ini. Bapa dalam surga, kiranya ya Tuhan Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami rindu ya Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini akan kami dengar. Kami rindu Tuhan untuk selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kami boleh dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan doa pengucapan syukur kami dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita anugerah pada hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini mari bersama-sama dengan penuh sukacita dan hati yang penuh dengan syukur kita memasuki hadirat Tuhan. Kita memuji dan meninggikan Nama. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sekali lagi lagu dengan penuh semangat. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Tuhan, Engkau yang menyelidiki dan mengenal setiap kami, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang kami, menenun kami dalam kandungan ibu kami. Sungguh ajaib apa yang Kau buat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu kuatkan kami. kuatkanku, Dasar kami berharap. dasarku berharap. Hati kami meluap dengan kehangatan dan sukacita ketika Engkau berkata dalam firman-Mu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuntun langkah kami, oh Tuhan. Kami percaya pada rancangan yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidup. Kami ikuti Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidup. Kami mau setia kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, benar ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk boleh mengiring Tuhan, untuk boleh dipakai Tuhan seumur hidup kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa dalam surga, 2 tahun sudah ya Tuhan, bangsa dan negara kami berada dalam kondisi yang begitu sulit akibat pandemi COVID-19. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, ketika hari-hari terakhir ini kurva penambahan pasien COVID-19 ini boleh terus menurun. Namun ya Bapa, kiranya Engkau ya Tuhan tetap ya Tuhan memberikan hikmat-Mu
kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga pejabat-pejabat yang di daerah, supaya mereka tidak terlena terhadap kondisi ini. Mereka boleh tetap waspada ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh pelan-pelan teratasi, dan kondisi ekonomi negara kami juga boleh kembali bangkit, dan rakyat boleh pelan-pelan beraktivitas dengan normal kembali. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi rencana gereja kami ya Tuhan, untuk kebaktian onsite yang tengah terus dipersiapkan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memimpin segala persiapan ini, agar pada saatnya nanti kebaktian onsite ini boleh terlaksana dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi rekan-rekan kami yang pada saat ini mungkin berada dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka mungkin tengah menghadapi kesulitan terkait dengan pekerjaan mereka. Mereka mungkin menghadapi masalah terkait dengan kesehatan mereka maupun keluarga mereka. Bapa, Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup mereka. Biarlah ya Tuhan, di dalam kondisi yang demikian ini, kami boleh tetap bersandar kepadamu. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, bahwa ketika kami bersandar kepadamu, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan dan juga jalan keluar dalam setiap permasalahan kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami ingin menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama-sama dengan orang-orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh penjuru dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan diberitakan, biarlah firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, namun firman itu boleh tertanam dan tumbuh dalam hati kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh memancarkan terang Kristus dan menjadi saksi-saksinya. Mari saat ini kita menenangkan hati. Kita mau datang dan bersujud di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku
Tuhan hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah mejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah mejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan Haus akan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang memegang kehidupan kami hari lepas hari, dan yang memeliharanya dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca sebagian firman-Mu, merenungkannya. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus beserta dengan setiap kami, agar Tuhan firman-Mu yang kami renungkan kembali boleh mengingatkan kami, menuntun hidup kami, sehingga kami boleh dibawa kembali untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, dan berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, agar kami diberikan hati seorang murid yang mau terus belajar dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah jangan salah prioritas. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Satu ayat yang sudah kita sangat familiar sekali, dan biarlah kita tetap membacanya sekali lagi untuk menjadi ingat-ingatan bagi kita. Matius 6 ayat 33, demikianlah firman Tuhan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hidup di tengah dunia yang super sibuk. Dari pagi sampai larut malam, hidup kita dipenuhi, dipadati dengan berbagai macam aktivitas. Mulai dari pekerjaan rumah, mengurus rumah tangga kita, pekerjaan kantor, kemudian ditambah studi kita, deadline yang harus kita kejar, ditambah lagi pelayanan kita di gereja, dan berbagai macam tuntutan hidup, bahkan keinginan hidup kita lainnya. Nah, di tengah segala kesibukan, kepadatan, tugas dan tanggung jawab kita, tidak jarang kita merasa kehabisan energi dan kelelahan. Tidak jarang di antara kita yang merasa burn out. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah segala kesibukan yang ada, terkadang kita merasa seperti terjebak di dalam rutinitas dan kesibukan yang tidak ada habisnya. Lalu kita menjadi bingung sendiri. Apa yang harus kita dahulukan? Apa yang harus terlebih dahulu kita kerjakan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga tidak luput dengan hal-hal yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, ketika kita hidup di dalam kesibukan-kesibukan yang demikian, bagaimanakah seharusnya kita menata kehidupan kita? Bagaimana seharusnya kita menata kepadatan aktivitas hidup kita hari lepas hari? Ada satu kali seorang dosen masuk ke sebuah ruang kelas membawa beberapa benda. Sang dosen ini membawa satu toples, kemudian ia membawa sekotak bola golf, kemudian toples batu kerikil, ditambah satu toples pasir, dan kemudian 2 botol bir. Di depan mahasiswanya, sang dosen mulai memperagakan sesuatu. Ia mengambil toples kosong itu dan kemudian mengisinya dengan bola golf sampai penuh. Setelah bola golf itu dimasukkan dalam toples itu, sang dosen kemudian bertanya, "Ini sudah penuh belum?" Hampir semua mahasiswa tersenyum dan menjawab, "Ya, sudah penuh." Namun sang dosen menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai tanda belum penuh. Lalu kemudian ia mengambil batu kerikil. Sang dosen menuangkan batu kerikil itu di dalam toples yang sudah berisi bola golf itu. Ternyata benar, masih ada banyak ruang sisa yang bisa menampung kerikil-kerikil yang ada. Lalu setelah kerikil itu dimasukkan, sang dosen kembali bertanya, "Apakah sekarang sudah penuh?" Nah, melihat toples yang penuh dengan bola golf dan batu kerikil itu, mahasiswa tentu menjawab, "Sudah." Namun sekali lagi, sang dosen menggeleng-gelengkan kepalanya, memberi isyarat belum penuh. Lalu sekarang ia mengambil pasir. Ia menuangkan pasir itu di dalam toples di antara celah-celah batu kerikil dan bola golf itu. Dia menggoncangkannya, kemudian dia memadatkannya. Setelah itu sang dosen kembali bertanya, "Sekarang sudah penuh belum?" Nah, melihat toples yang penuh dengan batu golf, bola golf, batu kerikil, dan juga pasir, tentu mahasiswa tanpa ragu dan sangat yakin menjawab sudah penuh. Dan ternyata belum. Sang dosen kembali mengambil 2 botol bir itu, membukanya, lalu menuangkan bir itu ke dalam toples. Ternyata di antara bola golf, di antara batu kerikil itu, dan di antara pasir yang ada, bir masih bisa mengisi toples itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sang dosen kemudian mulai menjelaskan bahwa toples itu adalah gambaran daripada hidup kita. Bola golf dalam ukuran yang lebih besar adalah gambaran daripada hal-hal yang penting dan utama dalam hidup kita. Nah, hal yang penting dan utama itulah yang harus menjadi agenda hidup kita. Setelah itu baru kita tambahkan dengan hal-hal yang lain, seperti batu kerikil, yang mungkin adalah gambaran hal-hal sekunder, hal-hal penting lainnya, tetapi bukan yang utama. Lalu kemudian baru pasir, yang menggambarkan hal-hal yang kecil, mungkin hal-hal yang sepele, hal yang tidak berarti dalam hidup kita. Lalu kemudian bir, itu adalah lukisan
dari hiburan dan kesenangan hidup yang juga bisa kita tambahkan kalau masih ada ruang dan sela-sela santai di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui satu ilustrasi yang sederhana ini, kita diajarkan untuk mengutamakan yang utama. Secara umum Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tentu ada banyak hal yang penting dan utama seperti yang digambarkan oleh bola golf tadi. Keluarga, pasangan hidup, anak-anak, orang tua kita, bisnis kita, jenjang karir kita, studi kita, teman kita, tujuan hidup kita, dan lain sebagainya. Ada banyak hal penting dan utama dalam hidup kita. Nah, saat ini, mari kita coba berhenti sejenak dan renungkan hal ini bersama. Di tengah segala hal yang kita miliki, di tengah segala kesibukan dan kepadatan aktivitas kita hari lepas hari, hal apakah yang kita anggap sebagai yang paling penting dan paling utama dalam hidup kita? Lalu pertanyaan yang lebih penting dari itu adalah, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, apa yang harus menjadi prioritas utama hidup kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan perkataan Tuhan Yesus yang kita baca tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tentu kita bisa tahu dengan jelas prioritas utama hidup seorang murid Kristus tentu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas utama hidup seorang murid Kristus adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dalam ayat ini berbicara tentang otoritas pemerintahan Allah. Sedangkan kebenaran di sini berbicara tentang kebenaran yang berasal dari Allah, yaitu nilai-nilai kerajaan itu sendiri. Firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti sebagai murid Kristus kita harus menaruh Tuhan dan kehendak Tuhan di atas segala kepentingan, keinginan, dan agenda hidup kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk mengutamakan yang lain, tetapi kita dipanggil untuk mengutamakan hidup di dalam Tuhan. Apa artinya kita harus hidup mengutamakan Tuhan dan kehendaknya di atas kepentingan dan agenda hidup kita, saudara? Yang pertama tentu, Tuhan dan kehendaknya bukan hanya salah satu prioritas, tetapi harus menjadi prioritas yang paling utama. Dan yang kedua, Tuhan dan kehendaknya bukan hanya sekedar ditempatkan berdasarkan urutan aktivitas Dia yang pertama, tetapi juga berbicara tentang nilai hidup dari kerajaan itu, yang harus mewarnai seluruh kehidupan kita, yang harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita, mempengaruhi cara kita bekerja, mempengaruhi cara kita berkeluarga, mempengaruhi cara kita menentukan tujuan hidup kita, menentukan cara kita untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus mewarnai dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itulah artinya kita mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya yakin kebanyakan dari kita orang Kristen sebenarnya sudah sangat tahu bahwa hidup kita ini harus memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan. Namun kita tahu, kita mengerti hal ini belum tentu berarti kita mampu melakukannya. Mari coba kita ingat-ingat sebentar. Setiap hari dalam kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa yang seringkali menjadi prioritas hidup kita? Hal apa yang paling pertama kita cari pada waktu kita bangun tidur dan membuka mata kita? Atau mungkin di hari Minggu, seberapa sering kita benar-benar menggunakan hari Minggu sebagai hari Sabat, di mana kita bisa duduk dengan tenang, dengan hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, untuk masuk di dalam ibadah tanpa diganggu oleh hal apapun di dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu?
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jujur kita akui. Secara fakta, memang ada banyak anak Tuhan yang tahu ia harus memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar menghidupinya. Pertanyaannya adalah, kenapa saudara? Apa yang membuat kita seringkali gagal di dalam memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita mau cari faktor dan penyebabnya, tentu ada banyak alasan kita bisa menjalani kehidupan yang tidak memprioritaskan Tuhan. Paling tidak ada 3 masalah utama yang saya ajak kita pikirkan bersama pada hari ini. Yang pertama adalah kecintaan kita akan hidup duniawi. Saudara, yang namanya kehidupan duniawi seperti materi, uang, harta kekayaan, kenyamanan dan kemewahan hidup, jabatan, kuasa, lalu kesenangan hidup, selalu menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi kita untuk berpaling daripada Allah. Oleh sebab itu, saudara, di ayat 24, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jika kita mengabdi kepada 2 tuan, maka kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kita akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Selama hati seseorang menganggap dunia dan segala yang ada di dalamnya ini sebagai yang terpenting dan terutama, maka bagi orang itu bisa dipastikan dia tidak bisa hidup mengutamakan Allah dan kehendak Allah. Kesenangan dan kecintaannya akan hal-hal yang bersifat duniawi pasti akan membuatnya menggeser Allah dari hatinya dan mengisi hatinya dengan apa yang ia cintai. Hati bicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, yaitu inner life kita, batiniah kita. Hati kita bicara tentang nilai hidup kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita anggap paling penting dan berharga dalam hidup kita. Yang akhirnya hal itulah yang menjadi orientasi dan pencarian hidup kita. Hati kita bicara tentang apa yang kita cintai, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Jika hati kita kecenderungannya tidak berubah, terus mengarah kepada dunia ini, maka kita akan sangat sulit memiliki satu kehidupan yang mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta bisa bicara atau merujuk pada hal apapun yang kita anggap paling penting, paling bernilai, paling berharga dalam hidup kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 juga mengingatkan kita seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara, Pendeta Edmund Chan di dalam bukunya A Certain Kind, di dalam poinnya yang berbicara tentang mendahulukan yang utama, juga bicara tentang hal yang sama. Di sana Pendeta Edmund Chan mengatakan, untuk bisa mendahulukan yang utama, yaitu amanat agung pemuritan, kita harus terlebih dahulu memenuhi mandat kita, yaitu hukum yang terutama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Tanpa perubahan yang paling mendasar ini, yaitu hati kita, kita tidak mungkin bisa memprioritaskan Allah dan kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara, hal pertama yang harus kita bereskan agar kita bisa memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan, itu adalah hati kita, bukan yang lain. Kita perlu memohon belas kasihan Tuhan untuk mengubah dan memperbaharui hati kita. Karena kita tahu hanya karya Tuhan yang sanggup mengubah hati dan batiniah kita. Hal yang kedua, saudara, apa yang membuat kita seringkali gagal untuk hidup memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya? Yang kedua adalah karena kekhawatiran akan kehidupan duniawi.
Saudara, dalam hidup ini tentu ada banyak hal yang bisa kita khawatirkan. Mulai dari kebutuhan hidup, pekerjaan rumah, bisnis, studi, keluarga, sampai pada masa depan atau masa tua kita, masa pensiun kita. Selalu ada hal yang bisa kita khawatirkan. Namun Tuhan mengingatkan, setiap kita perlu waspada dengan yang namanya kekhawatiran hidup. Sebab seringkali kekhawatiran hidup itulah yang membuat kita tidak bisa fokus pada Allah dan memprioritaskan Allah. Saudara, kita tahu bahwa konteks Matius 6 ayat 33 yang kita baca tadi itu berbicara tentang kekhawatiran hidup. Kalau kita perhatikan ayat 25, ayat itu dimulai dengan kata karena itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Kata karena itu di dalam ayat 25 ini mengindikasikan bahwa ayat 25 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya, khususnya ayat 24. Ada hubungan sebab akibat di sana. Sehingga pembacaan yang lebih baik agar kita mengerti maksud Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah kita harus baca ayat 24 sampai 25. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Pembacaan kedua ayat ini secara berkesinambungan menunjukkan bahwa kekhawatiran hiduplah yang menjadi penyebab utama dari hidup yang mendua hati. Sehingga kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Kekhawatiran hiduplah yang menjadi penyebab utama kita tidak bisa sepenuhnya mengabdikan diri kita kepada Allah. Kekhawatiran hidup itulah yang membuat kita tidak bisa fokus sepenuhnya melayani Allah. Kekhawatiran hidup itulah yang menjadi penyebab utama kita seringkali jatuh pada cinta akan harta duniawi dan memiliki pengejaran hidup yang salah di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama Matius 6 ayat 32 sampai 33, di sana Tuhan Yesus sedang mengkontraskan dua macam pencarian hidup dari manusia. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pencarian hidup yang pertama adalah pencarian manusia akan kebutuhan dasar hidup manusia. Pencarian akan makanan, minuman, pakaian, dan sekarang ini merembes kepada rumah, mobil, kekayaan, harta benda, dan segala macam. Semua hal ini bicara tentang kebutuhan hidup yang bersifat jasmani dan duniawi. Pencarian yang kedua itu bicara tentang pencarian akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran Allah bicara tentang hal-hal yang rohani dan surgawi. Nah, sebagai murid Kristus kita diingatkan untuk bisa menempatkan hal-hal yang rohani dan surgawi, yaitu Tuhan dan kehendaknya, di atas hal-hal yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi. Saudara, sampai di sini saya harap kita tidak salah paham. Ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan sama sekali tidak bermaksud untuk memungkiri, tidak bermaksud untuk menampik kebutuhan hidup kita secara materi, jasmani, dan duniawi. Di ayat 32 Tuhan Yesus berkata, Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata tahu dalam ayat ini memiliki pengertian. Bapak kita yang di sorga sangat-sangat mengerti dan memahami, karena ia melihat dengan jelas apa yang kita butuhkan hari lepas hari. Tuhan tahu kok, sebagai manusia kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, anak kita butuh sekolah, kita butuh bekerja untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus di sini hanya mau menegaskan hal-hal seperti itu tidak perlu menjadi kekhawatiran kita, apalagi menjadi orientasi hidup kita. Tidak perlu dikhawatirkan bukan berarti tidak butuh. Tidak perlu dikhawatirkan bukan berarti tidak penting. Tidak perlu khawatir karena kita percaya bahwa Allah Bapa kita yang di surga sudah terlebih dahulu memikirkannya untuk kita
sehingga tidak perlu kita pikirkan. Allah Bapa sudah tahu dengan jelas, dengan persis apa yang kita perlukan. Kita percaya bahwa Ia yang memberikan hidup kepada kita, Ia yang memberikan tubuh jasmani ini kepada kita, Ia yang memberikan keluarga dan anak-anak kepada kita. Bahkan Ia yang juga telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita. Apalagi yang tidak Ia berikan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir karena kita bisa dengan lega menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 33b bahkan dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan dalam ayat ini sangat menarik. Ini berarti Tuhan memperbanyak apa yang sudah ada. Memperbanyak artinya pada awalnya memang sudah ada, sudah kita miliki, bukan tidak kita miliki. Dan Bapa yang di sorga dikatakan akan terus menambahkannya, bukan bermaksud menguranginya. Dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, maksud Tuhan adalah dalam hidup ini ada hal yang lebih penting. Dalam hidup ini ada hal yang lebih utama daripada sekedar sibuk mikirin makan, minum, dan pakaian. Atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan hal yang lebih penting dan utama itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin berkata, memanggil kita. Hei, anakku, kita punya bisnis yang lebih besar. Kita punya bisnis dan punya urusan yang lebih penting. Ngapain kamu sibuk mikirin hal yang tidak perlu? Seolah-olah seperti itu. Jadi saudara, hal kedua yang perlu kita benahi agar kita bisa hidup memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan adalah berkaitan dengan kekhawatiran hidup kita akan hal-hal duniawi. Untuk bisa memprioritaskan Tuhan, kita harus percaya pada Tuhan. Ia sanggup memelihara burung di udara. Ia yang sanggup mendandani bunga di padang. Ia juga pasti sanggup mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita percaya pada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita memfokuskan hidup kita untuk mengerjakan agenda Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat kita seringkali gagal hidup memprioritaskan Tuhan? Yang ketiga adalah ketidakdisiplinan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kecintaan dan kekhawatiran kita akan hal-hal duniawi, hal yang ketiga yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya adalah ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan di sini bicara tentang ketidakmampuan kita dalam mengatur hidup kita, khususnya dalam hal waktu dan kesibukan kita. Dalam banyak kasus, sebenarnya bukan pekerjaan dan kesibukan yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan, tetapi kelemahan kita di dalam mengatur waktu dan kesibukan kita, yaitu ketidakdisiplinan kita. Dari sudut pandang manajemen waktu, ketika kita belajar tentang prioritas, biasanya kita akan diajarkan tentang matriks Eisenhower. Matriks Eisenhower berbicara tentang bagaimana kita memanage hal yang penting dan yang tidak penting di dalam hidup kita. Matriks Eisenhower memiliki 4 kuadran. Kuadran pertama adalah penting dan mendesak. Itu harus kita segera lakukan. Kuadran yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Itu bisa kita jadwalkan. Kuadran yang ketiga itu bicara tentang hal yang tidak penting tetapi mendesak. Itu bisa kita delegasikan. Kita percayakan kepada orang lain untuk melakukannya. Dan kuadran yang keempat adalah hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Untuk hal-hal yang seperti itu bisa kita abaikan dan jangan kita lakukan. Dengan menempatkan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita di dalam 4 kuadran ini, kita diharapkan dapat mengenali mana yang harus segera kita lakukan, mana yang bisa kita jadwalkan, mana yang bisa kita tunda atau kita delegasikan, atau mana dari kesibukan kegiatan kita yang bisa kita abaikan. Matriks Eisenhower ini tentu sangat baik dan sangat berguna untuk membantu kita menentukan skala prioritas hidup kita.
Namun pertanyaannya saudara, ketika kita sudah membuat dan mengisi matriks prioritas ini, apakah secara otomatis kita bisa memprioritaskan apa yang seharusnya kita prioritaskan? Faktanya tidak selalu berhasil. Oleh sebab itu kita membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar sebuah matriks, yaitu sikap hidup kita yang disiplin. Tanpa kedisiplinan, matriks prioritas yang kita buat seperti matriks Eisenhower ini hanya akan menjadi pengetahuan kita yang tidak berpengaruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus belajar seperti apa yang Paulus katakan. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Maksudnya adalah ia mendisiplin dirinya dengan ketat, dengan keras. Ia menguasai dirinya dengan sepenuhnya agar dia bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain hati kita harus mengasihi Allah, selain kita harus percaya kepada pemeliharaan Allah tanpa khawatir dalam keseharian hidup kita, kita juga perlu menjalani kehidupan yang disiplin di hadapan Tuhan. Kita harus terbiasa dengan tegas berkata ya pada apa yang harus kita lakukan dan berkata tidak pada apa yang tidak perlu kita lakukan. Hanya dengan ketegasan hidup yang demikian, hanya dengan disiplin hidup yang demikian, kita baru bisa hidup dengan prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Untuk hal ini terus terang kita perlu salut dengan banyak anak Tuhan yang punya pekerjaan, kesibukan yang luar biasa, tapi tetap bisa memprioritaskan Tuhan. Mereka sangat sibuk, tapi tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetap bisa rajin saat teduh dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tetap bisa setia ikut kelompok kecil pemuritan minggu lepas minggu. Dan terus punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perlu appreciate dengan anak-anak Tuhan yang demikian. Kita perlu belajar dari mereka. Sampai di sini pun izinkan saya menyinggung sebentar dan mengingatkan kita. Bagi kita yang sudah berhasil untuk memprioritaskan Tuhan, marilah kita tetap belajar untuk rendah hati. Sebab kita tahu bahwa keberhasilan kita, kemampuan kita bukanlah berasal dari diri kita, melainkan berasal daripada Tuhan. Dialah yang mengerjakan kerelaan dan kemauan itu di dalam hati kita. Bagi kita yang masih tidak bisa memprioritaskan Tuhan dan mendisiplin diri kita untuk mengutamakan Tuhan, kita jangan berkecil hati. Mari kita sama-sama belajar. Kita belajar daripada orang yang telah berhasil. Kita terus belajar daripada firman Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada anugerah Tuhan dalam segala kelemahan kita, dalam segala kegagalan kita, untuk memprioritaskan Dia. Marilah kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, karena kita percaya anugerah Tuhan selalu cukup untuk menguatkan kita, menopang kita, dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini kita kembali ingat, setiap kita harus menempatkan yang utama sebagai yang utama. Sebagai penutup, mari kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Sebagai murid Kristus, apakah yang harus menjadi prioritas utama dalam hidup Anda? Bagaimana dengan kondisi hati kita hari ini di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu yang lain? Bagaimana dengan iman kita terhadap Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah pasti sanggup memelihara hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga, sehingga kita bisa hidup mengutamakan kehendak Dia? Dan yang terakhir, bagaimanakah dengan kedisiplinan hidup kita? Apakah kita bersedia untuk berkata dengan tegas, berkata ya pada kehendaknya, dan sebaliknya berkata tidak pada apa yang tidak penting dan tidak utama? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami bahwa sebagai anak Tuhan, di tengah segala kepadatan kesibukan kami, di tengah segala hal yang kami miliki dalam hidup ini, kami harus tetap memprioritaskan Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan,
ketika kami memprioritaskan Engkau dan kehendak-Mu, nilai-nilai daripada kerajaan Tuhan, nilai-nilai daripada firman Tuhan, itu menguasai seluruh kehidupan kami, mempengaruhi kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini, mempengaruhi kami berelasi di tengah keluarga, mempengaruhi kami untuk bekerja, untuk belajar dan melakukan setiap hal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, prioritas hidup kami akan Engkau itu mewarnai seluruh kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kalau hari ini kami masih gagal dalam memprioritaskan Engkau dan kehendak-Mu, hamba-Mu berdoa ya Bapa, kiranya Engkau mengubah hati kami, agar hati kami sungguh mencintai Engkau, agar hati kami sungguh Tuhan merindukan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang lain. Dan Engkau juga menolong kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang percaya akan pemeliharaan-Mu, yang melampaui segala apa yang bisa kami pikirkan, sehingga kami Tuhan bisa dengan berani, bisa dengan lega menaruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan Allah, sehingga kami tidak perlu khawatir terhadap apapun juga, sehingga kami bisa fokus untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup mengerjakan agenda Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau hari ini kami masih kedapatan sering kurang disiplin, sekalipun kami tahu harus mengasihi Engkau, sekalipun kami tahu Tuhan kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun, tetapi terkadang Tuhan, karena ketidakdisiplinan kami Tuhan juga gagal untuk mengutamakan Engkau. Tolong kami Tuhan, ketika kami bangun tidur, di awal hari kami mencari Engkau terlebih dahulu, bukan yang lain, bukan handphone kami, bukan kesibukan yang lain, tetapi Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa, di tengah segala kesibukan kami yang ada, biarlah kami mendisiplin diri kami untuk terus mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa hamba-Mu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari bersama kita mempersiapkan hati memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara dapat memberikan persembahan dengan scan kode QRIS yang tersedia pada layar, ataupun persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja masing-masing. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami sekali lagi boleh memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami berupa persembahan. Bapa, kami menyadari ya Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah diberikan bagi kami. Namun ya Tuhan, kami rindu untuk boleh memberikan persembahan ini sebagai wujud kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan kami ini boleh Tuhan pakai, boleh Tuhan kuduskan melalui pengelolaan tangan-tangan para majelis maupun pengurus di gereja kami. Biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi sarana untuk memperluas lagi pekerjaan Tuhan di gereja kami GKA Gloria. Inilah ya Tuhan doa, persembahan, dan juga ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dengan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kita. Tanpa khawatir, kita menaruh hidup kita di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita untuk mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan atas hidup kita. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih karunia, keselamatan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat bersama hidup doa bagi kebaktian saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang